Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 25 September 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 23 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan orang tua jika mendapati anak mereka hidup dalam dosa perzinahan? Tentu saja sedih, kecewa, dan marah. Tak terbayangkan sejak kecil diberi kasih sayang melimpah serta diberi pendidikan yang baik, ternyata setelah besar hidup dalam kemelut dosa perzinahan. Hati siapa yang tahan melihat ini? Demikian juga dengan Allah. Dia murka kepada dua bangsa miliknya yang telah melakukan perzinahan rohani. Allah berfirman kepada Yehezkiel melalui perumpamaan dua perempuan dari satu ibu yang suka melakukan perzinahan. Nama perempuan itu Ohola dan Oholiba. Ohola dan Oholiba digambarkan sebagai dua bangsa besar kepunyaan Allah. Ohola mewakili Israel, sedangkan Oholiba mewakili Yehuda. Keduanya berubah menjadi tidak setia kepada Allah. Bangsa yang diharapkan dan dijadikan umat kesayangan Allah telah dibebaskan dari Mesir untuk menyembah Dia saja, namun kini menjadi bangsa yang menyembah Allah bangsa Asyur. Mereka mencampurkan budaya serta penyembahan mereka. Mereka menyembah patung dan dewa bangsa Asyur. Itulah yang membuat Allah murka sehingga membiarkan bangsa Asyur menindas mereka. Bangsa Israel dan Yehuda sudah melupakan kebaikan, kasih setia, dan pertolongan Allah. Berkali-kali mukjizatnya ditunjukkan agar mata mereka terarah kepada Allah yang besar dan ajaib, yang adalah pemilik hidup mereka. Tetapi tampaknya pengalaman rohani di masa lalu tak cukup membuat hati mereka benar-benar berpaut kepada Allah. Mereka bahkan sengaja melupakan perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara, setia kepada Allah bukan diukur dari satu masa kehidupan kita. Kesetiaan kepada Allah adalah proses perjalanan seumur hidup. Kita diingatkan untuk tidak mendukakan dan tidak menduakan Allah. Perzinahan jasmani dan perzinahan rohani sama-sama dosa yang tidak Allah sukai dari anak-anaknya. Mari terus mengingat kasih setia Allah dan pertolongannya yang telah diberikan kepada kita pada masa lampau, agar kita bisa setia selamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu boleh terus kami rasakan hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh menyapa dan mengingatkan setiap kami akan status kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ampuni kami jika mungkin seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan terkadang berubah setia daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh sungguh-sungguh memandang dan terarah hanya kepada Tuhan saja. Hidup kami sepenuhnya memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu, biarlah Tuhan terus mengingatkan kami. Kami rindu Allah Roh Kudus boleh terus berbicara di dalam hati kami, sehingga ketika kami akan berubah setia, Roh Kudus akan kembali mengingatkan kami dan mata kami kembali terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai akhir kepada Tuhan.
Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang pimpin, biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pakai kami sekali lagi untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.